kasih kipas di kelasnya 11 KR1. Dan banyak dari teman-teman bilang kalau OSIS tuh biasanya halo, apa kabar? Baik. Baik. Sebelumnya perkenalan diri dulu silahkan. Namanya? Nama saya Agung Wirawan. Agung Wirawan, panggil aja Agung lah ya biar lebih santai. Dari jurusan apa? Jurusan TKJ. TKJ. Sudah kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Berarti dikit lagi mau keluar magang. Bulan 12 akhir. Oh, bulan 12 akhir keluar magang. Ya. Udah dapat tempat magang? Rencana sih dari guru di PT INET. PT INET. Iya. Oh, yang di ini Menara Bosowa. Iya. Ya. Kalau di PT INET tuh ngapain aja sih kerjanya? Mungkin pasang-pasang jaringan wifi di... Jaringan wifi. Memang oh iya sih, ngapain kalau direkomendasikan kalau nggak sesuai sama jurusan. Iya. Udah kelas. Ini Agung nih, kan dari 10 sudah ikut organisasi nggak? Ikut, Kak. Ikut organisasi apa? OSIS. OSIS. Kenapa pilih OSIS? Kan Karena- banyak organisasi yang lain. Karena menurutku OSIS kayak tempat untuk Babu sekolah. Lebih pengen jadi babu atau kayak lebih aktif lah. lebih aktif daripada organisasi yang lain bisa dibilang gitu. Kayak semua ekskul di sekolah itu OSIS yang Iya, bawahi. OSIS pasti kayak ada lomba-lomba Nah, OSIS. proker dari OSIS. Iya, rata-rata OSIS. OSIS itu apa sih? Harusnya kan salah ya pertanyaannya, harusnya OSIS duluan. Tolong kesimpulan OSIS menurut Agung kayak bagaimana? Menurutku OSIS itu organisasi di sekolah. Di sekolah. Tempat untuk mencari pengalaman. Menambah wawasan. Ada juga teman-teman yang dari SMP-nya sudah OSIS, Iya, lanjut ke SMK lagi. OSIS. Di OSIS itu membantu sekali, apalagi beda apa? Nanti kalau di kuliah kerjasamanya. Oh iya masuk ke organisasi, ya. terbentuk nih karakternya supaya kalau masuk ke perkuliahan itu lebih gampang gitu ya. Ya. Oh, sebelumnya mau tanya, Agung ini dari SMP mana? Dari SMP Negeri 1 Ulan di Mamasa, Sulawesi Barat. Oh, jauh banget. Jauh ya pindah ke Makassar. By the way, kenapa nih pilih SMK Kartika sebagai salah satu sekolah? Kan banyak sekolah yang lain. Dulu kan ada omku Ya. sekolah di Kartika juga, Kak. Ya. Alumni- juga itu amat. Ya. Alumni 2017. Oh masih lah. Ya. Masih Parubaya. Terus ambil jurusan TK, jadi kupikir jadi kan tamat dari SMK itu langsung kerja sambil kuliah. Kerja sambil bisa. Rencana tahun ini kayaknya mau wisuda, Kak. Nah, itu yang kupikir mungkin nanti bisa gitu, jadi kayak lebih gampang masuk ke dunia kerja. Iya, Kak. Iya, karena kan kalau di SMA kan lebih ke teori ya. Kalau Kita kan menurutku di SMA itu tamatnya itu setidaknya harus lanjut. harus kuliah. Ya. Itu susah lagi kalau mau masuk ke jenjang Karena pekerjaan. pelajarannya masih umum. Iya. Kalau kita di- kan sudah terbentuk karakternya emang ada SMK. satu bidang yang dikuasai kalau Iya. di SMK. Memang itu passion kita lah, minat kita. Jadi saya dengar-dengar ini Agung ingin menjabat sebagai ketua OSIS. Bagaimana persiapannya mau menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau persiapan sih koordinasi sama alumni ketua OSIS sebelumnya, bagaimana jadi ketua OSIS, hal-hal apa saja yang dilakukan gitu. Iya. Banyak koordinasi sih. Iya. Dari kelas 10 ya sudah lumayan lama. Iya. Karena dari SMP memang juga sudah. Dari SMP itu Sudah OSIS. Sebagai ketua OSIS cuma beda. Apa ya? Kayak kalau di SMP ku itu, Kak, ketua OSISnya itu cuma tantangan surat atau beda. mimpin apel. Pekerjaannya tuh beda gitu. Lebih ribet, lebih banyak mungkin kegiatannya waktu di SMK gitu iya, kali ya. Kak. Oh, gitu.
Nah, kalau biasa kan anak-anak dan banyak dari teman-teman bilang kalau OSIS tuh biasanya suka disuruh-suruh atau babu sekolah. Itu pendapat kamu gimana soal itu? Menurutku sih apa? Kalau soal dibilang babu sekolah, enggak terlalu juga karena ada juga dari siswa lain yang membantu. Iya, Kalau bikin saling kegiatan, membantu ya. intinya enggak terlalu jadi babu lah. Sedikit. Intinya bermanfaat. 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 Biasa kan ada ya babu ya kayak ada manfaatnya, cuma disuruh-suruh biasa doang, nggak ada yang hal yang bisa diambil dari hal itu. Di situ juga kita cari pengalaman. Ya, pengalaman, Cara bekerja wawasan. sama tim bagaimana. Ya, betul sekali. Kan udah masih anggota belum masih persiapan juga ya sebagai ketua OSIS. Iya. Untuk kedepannya apa saja rencana yang bakal dibuat OSIS untuk sekolah, event-event kedepannya? Apakah ada untuk akhir-akhir ini? Mungkin untuk proker tahunan kayak 17 Agustus, Perseni. Rencana sih untuk nanti 28 Oktober Sumpah Pemuda, Kak. Ada acara lagi, event-event lomba-lomba gitu. Bikin proker kayak perlombaan. Oh, yang kayak 17 tahun 17-an kemarin. Iya, Kak. Oh, begitu. Kalau kemarin kayak event-event apa aja sih yang udah pernah dibikin sama anak OSIS kemarin? Perseni, untuk tahun Perseni. 17-an juga deh kayaknya, 17-an. 17-an. Sudah juga untuk LDK-nya juga sudah kayak latihan dasar kepemimpinannya. Oh, sudah. Ini sebenarnya OSIS sudah dilantik belum sih? Kalau angkatanku itu sudah. Sudah. Cuma angkatan yang kelas 10 yang baru belum. Rencana nanti sudah pemilihan ketua OSIS, nah di situ dilantiknya. Dilantik secara resmi ya? Ya, sama kepala sekolah. Kalau angkatanku sudah. Oh iya. Yang angkatan baru yang 10, yang kelas 10. Kalau kelas 10 belum. Kelas 10 belum ya. Rencana ke depan setelah lulus SMK mau ngapain? Kuliah dulu kah atau kerja atau kuliah sambil kerja? Bagaimana? Itu tadi sih, Kak, yang kuliah dari omku, pengalaman dari kakak, dari omnya. Kerja terus sambil kuliah juga supaya tidak terlalu membebani orang tua. Bagus. Tapi dari orang-orang yang pernah saya tanya begitu kayak bilang susah kalau mau kerja sambil kuliah karena bagi waktu itu ribet sekali. Sebenarnya ya memang kalau untuk bagi waktu memang ribet. Ya. Tapi kayak terkadang kita mikir kalau udah kerja udah puas sama hasil kerjaan kita, untuk apa kuliah? Sebenarnya kan begitu, takut kepancing juga kan kayak buat apa sih kuliah, udah ada kerja yang jelas, gajinya juga udah jelas. Pernah mikir gitu nggak sih? Iya, Kak, serius gitu. Cuma kalau nggak kuliah juga kayak masih banyak ilmu-ilmu dari masih banyak yang harus kita kejar. Masih di dunia ini masih kayak cuma kalau dari SMK itu masih jauh lah dari kata cukup. Iya, masih banyak yang belum kita tahu soal dunia. Ini baru sebagian, bahkan nggak sampai setengah. Tapi kayak ada juga orang kan yang bilang kayak itu kita setelah lulus SMK itu harus cepat kuliah karena ada beberapa pekerjaan yang kayak tergantung umur. Kalau kita sudah kayak lewat dari 25 tahun udah nggak bisa, kayak ada batasan kali ya soal ada umur. batasan umur Ya, di sebuah pekerjaan gitu. Iya, di sebuah pekerjaan. Jadi kayak kalau kuliah sekitar 3-4 tahun terus kerjanya 5 tahun itu kan masih kayak gimana ya bicara? Tamat SMK itu umur berapa? 17. Itu ada yang 17, ada yang 18. Tergantung gimana ya, soalnya kan kita di SMK ada yang 17 tahun, ada yang cepet masuk, ada yang lama masuk. Kayak heran juga kalau mau ditanya waktu lulus. Umur 17, berarti umur 20-an itu kalau mau lanjut kuliah dulu. Umur 21 tuh kayak itu udah kerja lah di situ 21 22. Jadi kayak kita masih bisa ikut passion kerjaan kita di 5 tahun atau lebih lah. Begitu setahu saya ya, pendapat saya. Ngomong-ngomong soal pilih sekolah Kartika, berarti pilih ke sini karena memang dengar sendiri pendapat dari Om atau memang disuruh orang tua atau gimana?
kan ceritanya tamat SMP Ya. mau lanjut kuliah sekolah di Makassar. Iya. Di situ belum kepikiran buat ambil SMK. Iya. Rencana situ buat ambil SMA. Iya. Tanya tanteku, terus nanti ku carikan sekolah di sini. Iya. Terus bilang, bagaimana kalau di sekolahnya dulu ommu? Terus tapi bilang swasta. Iya. Ya bilang. Itu kayak nyari-nyari pendapat. Ya, yang enggak apa-apa. Terus mau gua tanya mau ambil jurusan apa? Ya itu karena itu tadi yang kulihat dari omku. Dari TK aja bisa kerja sambil kuliah. Tapi ini gini, tapi ngikut om ini passion sendiri kah, mau sendiri kah, atau memang karena om atau bagaimana? Ada sih juga dari kemauan sendiri buat ambil TKJ. Betul dari kemauan sendiri kan, bukan dari dengar om, dari cerita om. Mungkin dari cerita omnya tuh sebagai hanya meyakinkan saja, ya, motivasi. Oke. Cita-citanya apa sih? Cita-cita sih Cita membahagiakan kedua orang tua. itu nomor satu itu. Ya, terus membahagiakan kedua orang tua. lagi. Terus kedua Mungkin soal kerjaan, kayak pengen jadi tentara, polisi, pilot atau apa gitu. nggak kepikiran sampai situ sih kak. Intinya bisa menghidupi diri sendiri lah. Ya, tanpa membebani orang tua lagi. Cukup di SMK saya sama cukup membebani bayar sih, SPP. bayar SPP. Astaga. Kita tuh lucu ya guys, di SMK kita disuruh udah boleh ujian kalau belum bayar SPP. Di sekolah lain harus belajar, kayak dikasih belajar. Kita di sekolah bayar SPP-mu supaya bisa ke ujian. Di bulan yang ujian itu sampai di situ bayar SPP. Harus penuh itu SPP tak baru bisa ujian. Sekolah SMK memang beda. Kalau soal pertemanan bagaimana di SMK? Awalnya sih masih kayak takut-takut karena cuma sendiri, nggak ada yang dikenal di awal masuknya, nggak ada teman dari SMP yang sama. Iya kan dari kota lain juga. Iya. Cuma ya mengikuti pergaulan. Oh. Kalian masuk itu masih Zoom ya? Online atau udah offline? Semester 1 kelas 10 itu masih online. Oh, semester 2 offline. Nah, semester 2 offline cuma pakai sesi 1 sesi. Oh iya, terus yang pulangnya jam 12 gitu ya. Masih masuk enak. jam 8, pulang jam 9. Sekarang pulang jam berapa? Masuk jam berapa, pulang jam berapa? Sekarang masuk jam 7, pulang jam 3.15. Capek juga ya? Capek banget. Terus bagaimana mengatur waktu itu? Apalagi kan sekolah sampai sore, belum lagi ikut organisasi, belum lagi persiapan jadi ketua OSIS dan lain-lain. Itu ngatur waktunya bagaimana? Ya intinya tidak begadang sih kak, karena kalau begadang itu semuanya jadi hancur. Oh iya sih. Karena kalau tidur siang, apalagi kalau di sekolah kayak ngantuk. Nah jadi istirahat yang berkualitas itu sangat istirahat yang cukup, yang berkualitas itu sangat harus. Itu keharusan. Kita capek juga dan usahakan untuk konsumsi vitamin untuk supaya daya tahan tubuh juga. Ini saya ini udah semua. Jadi gimana, kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa harapan kamu ke depannya buat teman-teman yang ada di SMK Kartika dan untuk generasi OSIS berikutnya? Kalau untuk teman-teman yang di SMK Kartika, kalau bisa sih tamat SMK intinya sudah bisa bekerja lah. Enggak terlalu merepotkan orang tua juga. Intinya ke depannya semakin lebih baik dan lebih baik. Kalau untuk untuk OSIS ya. Lebih saling merangkul. Ya betul, merangkul adik-adiknya dan OSIS generasi berikutnya tentunya. Iya. Supaya karena banyak yang merasa kayak diajukan jadi keluar. Oh iya. Karena kurang rangkulan gitu, kurang motivasi dari kakaknya. Berarti dari OSIS yang sebelumnya, yang kelas 10 ini? Kalau di angkatanku OSIS itu ada berapa 10 lebih orang itu, cuma yang keluar atau
yang masuk. yang daftar gitu. Iya. Cuma pasnya sampai sekarang itu tinggal 3 orang. Kok bisa? Karena ya itu tadi kurang rangkulan dari kakaknya, karena apalagi juga di masa-masa pandemi dulu. Oh iya sih, pandemi. Kenapa juga mau dibikin pandemi online? OSIS buat apa gitu kan? Iya. Masa Zoom? Lombanya Zoom kan nggak? Zoom. Oke, intinya harapan. Maaf ya guys, ini dari saya. Harapan saya buat OSIS yang generasi kalian dan generasi berikutnya, yang pernah betul saling merangkul satu sama lain, ya anggaplah kalian seperti keluarga. Kayak memang keluarga di sekolah kan. Terus yang kedua, gunakan waktu sebaik-baik mungkin di tahun ini. Kalian sisa 1 tahun ke depan lagi kan? Iya. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin, mencari wawasan, menambah pertemanan. Dan yang satu itu menurut saya, OSIS itu harus percaya diri. Ketika dipanggil untuk berbicara di depan publik, depan kamera atau diajak podcast begini tuh harus bisa, harus Dari mau. public speakingnya. Iya, public speakingnya juga harus, nggak harus sih, intinya yang pertama menurut saya harus percaya diri aja untuk tampil. Berpengalaman dari dari angkatan saya, OSIS angkatan saya tuh tidak ada mau maju, tidak ada yang mau maju bicara depan kamera, ngasih membagikan narasinya, tidak ada mau. Bahkan saya sudah kasih pertanyaan, bahkan kalau tidak bisa jawab saya bikinkan jawaban, mereka tidak mau bicara. Di angkatan Di angkatan saya. Kayak apa gunanya saya, maksudnya apa gunamu gitu, maksudnya harus percaya diri lah, harus berani. Apa gunanya masuk OSIS kayak diajak untuk kompromi, diajak di depan publik, di depan kamera, kalau nggak bisa bicara bagaimana? Kalau di OSIS itu diajar public speaking. Ya itu, kenapa kemarin nggak bisa? Kenapa even ketua OSISnya saja nggak tahu, aku udah bilang. Maaf ya guys, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi ini pelajaran yang harus diambil untuk OSIS ke depannya. Jadikan sebagai pengalaman, ya, dan pelajaran dari lah. Iya, jadi supaya kedepannya lebih. Iya kan, ini calon ketua OSIS kasih tahu, saya udah kasih tahu nih kan, biar kedepannya jadikan pelajaran. Ajari adik kelas kalian public speaking, harus percaya diri, tampil depan umum, depan kamera. Apalagi kita punya YouTube sekolah yang pastinya akan melibatkan anak-anak OSIS, gak cuma anak-anak OSIS ya, yang lain juga, semuanya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Kita ada beberapa pertanyaan untuk Agung dari beberapa teman yang ada di Instagram. Seputar OSIS. Tidak ada. Tunggu, ini nggak ada yang aneh-aneh kan? Menjebak. Oke, ini pertanyaan yang pertama dari Aira_Nadia. Apa rencana buat acara-acara untuk anak kelas 12? Jangan sampai ke angkatanku. Mungkin acara kelulusan. Penamatan. Ya, penamatan. Apa tuh? Kalau misalnya nanti penamatan yang angkatanku. Ya. Oke. Rencana mau bikin acara di sekolah. Ya. Kayak perpisahan begitu. Iya. Supaya tidak seperti angkatan yang sebelumnya. Angkatan lulusan corona. Ya, angkatan corona. Sudah asik. Bagus ya. Usahakan meriah ya, karena ini angkatan pertama. Amin. Ntar kita bantu berkontribusi meriahkan acara. Dokumentasi. Ya, Masa kita lulus kita juga yang dokumentasi, gimana sih? Oh iya. Kan gantian. Aduh, ntar ada kelas 11 ya. Ntar ada fotoku, nanti saya mau wisuda. Kan kasihan. Pertanyaan yang kedua dari Habib 006_. Wah, apa dampak negatif dan positif jadi pengurus OSIS? Tolong jelaskan. Kalau dari dampak positifnya banyak sih, kayak pengalaman tertambah tentang organisasi, lebih saling mengerti satu sama lain, apalagi kerja sama tim. Ya, kerja sama tim sangat dibutuhkan. Dan komunikasi tim juga. Kalau dari dampak negatifnya itu dari pembagian waktunya susah. Oh iya, karena belajar juga, bukan cuma di organisasi, ada juga pelajaran dari sekolah. Iya, pasti kan kayak praktek kan. Iya. Belum lagi tugas. Lapor. Itu bagi waktunya susah sih. Selain itu intinya time management harus
sangat diperlukan. Sangat, ya, oke. Pertanyaan yang kedua, ini saya agak berat sebetulnya. Aduh. Oh my god, username-nya ini gimana guys ya? Dari andia.ura. Ini siapa sih? Apa yang dilakukan ketika ketua OSIS sibuk dengan urusan lainnya sedangkan dia punya tugas di sekolah? Kayaknya dia ini ngomongin orang lain deh. Silahkan. Ini dia ngomongin Apa yang kita nggak tahu. dilakukan? Ketika OSIS sibuk dengan urusan pribadinya mungkin sedangkan dia punya tugas di sekolah. Jadi kan gini, nanti ketua OSIS itu punya 2 wakil satu dari kelas angkatannya sendiri, Sama di kelas 10 gitu, angkatan kelas 11 sama kelas 10. Nah kalau di ada kesibukan di luar, apalagi yang juga mau magang nanti Kak. Oh iya. Jadi tinggal Itu koordinasi diserahkan saja ke ke wakil 2 dari kelas 10-nya supaya tidak ada kendala. Dan tetap misalnya kayak tetap acaranya berjalan dengan lancar. Prokernya tetap berjalan walaupun ketua OSIS-nya di luar. Sedang ada kendala lah. Karena ada dari wakil 2-nya dari kelas 10. Kalau wakil 1 tuh kayak gimana? Sama aja sih. Sama aja. Saling kan nanti koordinasi. wakil satunya sama ketua OSIS-nya itu sama-sama keluar karena satu sangkatan. Oke. Nah, wakil 2-nya itu dari kelas 10 yang baru. Kasiannya deh wakilnya. Kasiannya kelas 10 baru masuk langsung dikasih pekerjaan. Tapi saya harap kalian lebih memperhatikan walaupun ada kesibukan ya tetap pantaulah meski lewat WhatsApp. Yang pertanyaan yang kedua. Keempat, maaf guys. Saya tidak fokus. Tahu nggak sih bedanya? Sorry. Nyebut username-nya Nirmalai dari @nirmalai. Tahu nggak sih bedanya kepemimpinan dan pimpinan itu apa? Kalau kepemimpinan itu menurutku sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Oh iya Nah, betul. kalau pemimpin itu orang yang memimpin. Oh iya betul. Kepemimpinan itu dari Kalau kepemimpinan itu kayak dari dalam diri sendiri. Kalau pimpinan lebih kayak kejabatan mungkin ya. Jabatan CEO, direktur dan Kepala sekolah. sebagainya, kepala sekolah bisa juga. Yang ke berapa nih? Kelima. Dari @page_zal_. Apakah ada program kerja selanjutnya di waktu dekat-dekat ini? Itu tadi ya sudah dijawab. Eventnya coba ulang lagi. 28 Agustus. 28 Agustus akan 28 Oktober. 28 Oktober akan ada acara untuk Sumpah Pemuda. Memperingati Sumpah Pemuda. Mohon untuk dimeriahkan. Dan itu aja sih. Terakhir. Ini yang terakhir. Kayaknya ini lebih kepada sekolah ya. Oh iya. Dari @wiyu. Kasih kipas di kelasnya 11 KR1. Apa yang harus kubilang? Masa kubilang iya nanti dikasihkan? Apa yang harus kujawab? Kalau itu sih dari sekolah. Iya dari sekolah. Beruntungnya kita di lab ada asap. Kalau mereka harus tetap panas. Iya sih. Iya sih 2 nggak apa-apa. Nanti saya bilang kepada siapa ya? Kepala ibu wali kelasku saya nanti bilang nih pendapat. Karena kalau dari Pak yang Kepala sering sekolah. pimpin apel juga. Pimpin apel siapa? Pak Heri. Pak Heri. Oh iya, nanti saya sampaikan ya salam. keluhan Anda. Panas banget ya pasti. Oke? Kasian. Gitu. Oke guys, sekian dari perbincangan saya sama Agung. Ya. Harapan kedepannya apa untuk sekolah dan untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri lebih baik lah. Lebih baik. Bisa mengamalkan ilmu yang diambil dari SMK. Oke, bagus. Mulai nanti di dunia pekerjaan sama diambil dari OSIS. Kan nanti di dunia kerja itu ada kerja sama tim. Iya, betul. Dari OSIS kita belajar di sini. Iya, oke. Yang terakhir siapa tahu ada saran yang bintang tamu selanjutnya yang mau diundang. Siapa saran? Saranku dari organisasi lain bisa mungkin. Oke, bagus kan kemarin kita sudah undang Paskibra, sekarang OSIS, mungkin nextnya anak pramuka. Oke, terima kasih Agung. Sekian dari kami. Terima kasih.